Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nita Novianti dari Prodi Matematika, PPG Praja Batan, tahun 2023. Pada kali ini, saya akan membahas contoh soal matematika dengan penyelesaian secara eksplisit. Sebelum kita ke contoh soalnya, saya ingin memberikan gambaran sedikit ya tentang metode eksplisit ini, dan juga sekilas mengenai 4 fondasi Citi. Jadi menurut pemahaman saya, bahwa metode ini merupakan penyelesaian soal secara langsung atau dapat menemukan pemecahan masalah melalui rumus, tanpa mencari data secara berurutan seperti pada pemrograman atau rekursif. 4 fondasi Citi. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi itu adalah pembagian persoalan ke dalam beberapa subpersoalan yang lebih kecil. Kemudian yang kedua ada pengenalan pola, yang merupakan pengamatan atau analisis terhadap berbagai kesamaan yang ada di antara persoalan. Jika seseorang telah berkali-kali menyelesaikan persoalan, diharapkan dapat menemukan pola dari suatu persoalan sejenis dan juga pola dari solusi-solusi yang dirancang atau diimplementasikan. Kemudian abstraksi. Abstraksi adalah proses eliminasi bagian-bagian yang tidak relevan dari suatu persoalan. Dengan abstraksi, dapat dibuat suatu blueprint penyelesaian persoalan yang dapat digunakan untuk penyelesaian persoalan sejenis. Yang terakhir adalah algoritma, yaitu langkah-langkah beruntut yang menyelesaikan suatu persoalan. Algoritma harus disusun dengan jelas, runtut, lengkap, efisien, dan tidak menyalahi batasan dalam persoalan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah contoh soalnya. Soal ini merupakan contoh kontekstual pada materi SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Di sini terdapat 3 gambar. Gambar ini merupakan kejadian beberapa siswa yang membeli jajanan di kantin sekolah. Jika gambar 1 merupakan gambar Andi yang sedang membeli jajan sebesar Rp6.200, kemudian gambar 2 adalah gambar Beta dan Sita. Fondasi yang kedua yaitu pengenalan pola. Di sini harga donat dimisalkan sebagai D dan harga snack dimisalkan sebagai S. Sehingga pada gambar 1 dapat dimodelkan ke dalam matematika menjadi S ditambah 3D sama dengan 6.200. Serta gambar 2 menjadi 2S ditambah 2D sama dengan 5.200. Nah, karena model matematikanya sudah terlihat, maka langkah pertama yang tepat adalah menyamakan koefisien dari variabel S terlebih dahulu. Abstraksi, kita dapat melakukan eliminasi untuk menentukan nilai dari salah satu variabel. Namun, karena tiap variabel beda koefisiennya, kita harus menyamakannya terlebih dahulu. Kemudian, baru menentukan nilai variabel lainnya dengan cara substitusi. Terakhir yaitu algoritma. Algoritma di sini dibagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama adalah memodelkan soal ke dalam matematika, menyamakan koefisien salah satu variabelnya, lalu melakukan eliminasi. Dari model matematika didapat yaitu pada gambar pertama menjadi S ditambah 3D sama dengan 6.200. Yang gambar kedua menjadi 2S ditambah 2D
sama dengan 5.200. Karena kita akan mengeliminasi salah satu variabelnya, maka kita juga wajib untuk menyamakan koefisien dari salah satu variabelnya. Di sini saya memilih untuk menyamakan koefisien dari variabel S. Sehingga yang atas tetap, yang bawah saya bagi menjadi 2. Yang atas tetap yaitu S ditambah 3D sama dengan 6.200. Yang bawah setelah dibagi menjadi 2 yaitu S ditambah D sama dengan 2.600. Karena S sama-sama memiliki koefisien 1, maka dapat dieliminasi, yaitu dengan pengurangan. Didapat 2D sama dengan 3.600. Selanjutnya, kedua ruas dibagi 2. Maka hasilnya ruas kiri menjadi D dan ruas kanan menjadi 1.800. Langkah yang kedua yaitu mencari nilai variabel lainnya dengan cara substitusi nilai D ke salah satu persamaan. Saya mengambil persamaan yang S ditambah D sama dengan 2.600. Karena nilai D sudah diketahui dari langkah pertama yaitu 1.800, maka dapat diganti atau disubstitusikan ke dalam persamaannya menjadi S ditambah 1.800 sama dengan 2.600. Kemudian S sama dengan 2.600 dikurangi 1.800 karena kedua ruas dikurangi oleh 1.800, sehingga didapatkan nilai S adalah 800. Langkah yang ketiga yaitu substitusi nilai S dan juga D ke dalam pembelanjaan Cantika. Pada gambar ketiga, Cantika membeli 2 snack dan juga donat, sehingga pemodelan matematikanya yaitu 2S ditambah D sama dengan kita substitusikan nilai S dan D-nya sehingga menjadi 2 dikali nilai S yaitu 800 ditambah nilai D yaitu 1.800. Sehingga hasilnya adalah 1.600 ditambah 1.800 menjadi 3.400. Maka Cantika harus menyiapkan uang minimal Rp3.400. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.